Kita udah aktif nih pakai Maelstrom setiap hari. Tampilan udah nggak kelihatan, udah bukan jadi fokus. Karena kita akan lihat, ini kita per koin kita nih udah sampai grade berapa gitu. Welcome to CTC, a professional team for our money. Hai Bro Mariadi. Halo. Kali ini gantian ya. Lu jangan host terus lu. Ketagihan. Iya, nanti ketagihan gitu. Kali ini gue mau nanya sama lu nih. Karena kan kita ada aplikasi baru namanya Maelstrom. Ya, dan kemarin gue baru podcast dengan Pak Jansen dan ya kita udah cerita banyak lah tentang aplikasi Maelstrom dan sebagainya. Nah, kali ini dari sisi aplikasinya gue mau nanya lu nih, Bro. Oke. Ya kan? Nah, di dalam aplikasinya itu kan kita bisa lihat tuh ada ada billing statement ya. Kalau nggak salah ya. Electronic billing. Oh, sorry. Electronic billing. Itu kan tuh lihat kita punya Profit. hasil sehari ya. Ya, Kemudian kita bisa lihat harian. betul. Lalu di tampilan depan itu juga kita bisa lihat siapa yang Daily rankingnya. Daily rankingnya. Itu daily ranking itu maksudnya apa sih, Bro, kalau boleh tahu? Ya kita bahas dulu dari tampilan pertama nih. Oke, daily ranking itu jadi total pengguna Maelstrom. Itu kan banyak. Betul. Nah, yang make profit hariannya paling besar itu ditampilkan, Bro. 10 orang terbesar sih. Berarti kalau tampil di sana membanggakan dong ya. Luar biasa. Berarti ketahuan modal gede nih. Iya. Nggak tahu modal gede atau settingannya mantap banget. Iya benar sih, karena dia lihat hasil kan. Iya. Kalau hasilnya oke ya oke. Nah lalu kan di aplikasi itu kan ada settingan yang, settingan lagi. Ada menu exchange, Bro. Oke. Ya, menu exchange itu dalamnya ada 4 jenis strategi. Kalau kita pakai mix strategi, ya kan, itu kan sudah ada pilihannya. Terus kemudian, ya mix strategi menurut lu oke nggak sih kalau dipakai itu? Gini, kalau pandangan gua pribadi ya, mix strategi itu akan senang atau orang pakainya itu kalau trader. Trader yang bener-bener pure trader nih, dari awal tuh bener-bener trader manual segala macam, dia tuh ngitungin bener-bener dibeli di mana, ya kan? Waktu turun ke berapa persen dia akan beli lagi berapa. Nah, itu berarti hitung-hitungan masih jago tuh. Iya, bener-bener yang kayak begitu-begitu tuh, karena memang di setting sangat terperinci sampai setiap berapa pembelian berapa kali turun, itu dia akan beli berapa dan take profit di setiap ininya mau berapa, bisa beda-beda kok. Ah iya, Gitu. itu yang benar-benar apa ya kita bilang, benar-benar Detail. ya detail, terus fleksibel banget. Yes. Ya mau atur KB ke bagaimanapun ya udah terserah kamu. Kalau kamu ngerti settingannya, ya silakan lakukan settingan itu ya. Dan kalau nggak salah mix itu 10, 20, 30 ya? Ya, cuman boleh 10 kali turun atau 20 kali turun atau 30 kali turun. Memang udah standar tuh settingannya seperti itu sih. Oke. Nah yang mix strategi itu berarti kita memang tidak bisa memilih layernya di luar yang sudah disusun. Yes. 10, 20, 30. Nah kalau New Martin itu kan bisa, Bro. Nah kalau New Martin ini cocoknya untuk gimana, Bro? Kalau New Martin nih ya, New Martin itu sebenarnya versi copy trade tapi default settingnya dari pabrik. Oke. Ibaratnya gitulah. Baik. Kita ada settingannya yang resikonya rendah, resikonya medium, ada yang settingan agresif tapi versi pabrik gitu sih. Mau kita bisa edit sendiri juga, cuman memang ya balik lagi sih cukup detail juga kayak yang DMX strategi. Jadi kalau mau ikutin ya ibaratnya copy trade ala default setting pabrik sih. Ya, iya, oke, baik. Gitu. Lalu ada yang ketiga itu kan namanya Martin ya. Martin strategi. Nah, Martin strategi itu kan bisa dua nih. Bisa averaging, terus bisa juga sell per layer kan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan dua sebelumnya, misalkan, ya itu lebih oke mana kira-kira itu? Sebenarnya dasarnya sama aja ya, karena memang nyetingnya begitu. Cuman memang dia ada kelebihan, bukan kelebihan sih. Dia bilang memang settingan dasarnya itu memang dikhususkan untuk wall sell. Jadi pembelian sampai berapa dia akan hasilkan rata-rata. Ketika profit di atas rata-rata 1% atau 2% di atas rata-rata yang sudah kita dapat. Yang dia sesuai settingan dong. Sesuai settingan, nah itu baru dia akan take profit. Enggak, bisa juga yang tadi Kuari bilang, dia per layer. Tapi memang ini dikhususkan mungkin untuk yang averaging tadi atau semua setelah melakukan pembelian beberapa kali itu loh, dia rata-rata baru take money gitu. Oke. Kalau berarti kalau teman-teman yang pengen sekali beli terus sekali jual kelar, ya pakainya yang Martin strategi ini dong ya. Ya. Ya kan apa namanya? Wholesale tadi warehouse. Kan? Ya, wholesale warehouse kan. Jadi sekali jual semua keluar. Betul. Jadi dia tidak ada, tapi dia juga ngalamin floating sih pada dasarnya. Cuman begitu ketemu harga yang rata-rata masuk di atas itu, ya dilepas semuanya langsung ya.
Lepas semua. Oke, ini berarti cocok untuk teman-teman yang memang dia berpikir untuk gua mau sekali naik langsung habis gitu. Ini gue suka pakai bahasa istilahnya, kata-katanya Kohari nih. Kalau misalnya Kohari bilang kan, kita beli di harga murah dan jual di harga mahal. Nah, betul. kalau konsepnya wholesale warehouse itu ibaratnya kayak borongan kok. Iya. Borongan. Kadang kan kita beli mahal, kadang kita beli murah, ya kan? Iya. Daripada nahan-nahan barang, karena kan yang kita beli mahal itu kan pasti beli duluan. Betul. Kalau di versi ini ya, trading kripto ya, pasti kita beli duluan dong. Waktu harganya lagi turun baru beli lagi, ya kan? Daripada nggak laku nih barang yang di harga mahal, mending udah kita ambil rata-rata aja, kita jual semua borongan. Nah, profitnya ambil berapa, udah selesai. Betul. Itu sih cara cepat sih untuk keluarin barang. Cuman ya resikonya ya, kalau misalkan harganya belum capai rata-rata, ya nggak kejual-jual. Ya gitu. Nunggu sih. Nunggu kan, waiting kan. Kalau kita jual player kan enak bro. Dia oke lah, yang naik, yang harga bawah naik nih. Ya udah jual yang bawah dulu. Ya kan. Soalnya ini kan bukan barang basi juga sih. Iya, ini juga bukan barang basi. Benar. Kalau yang harga atas itu kan harus nunggu dia balik ke harga atas, baru bisa kita jual. Kalau belum sampai harga atas ya nggak bisa kita jual bro. Nah paling harga bawah ini yang kita jual. Ya masing-masing punya kelebihan lah. Jadi kalau yang sell per layer, kalau gue lihat, bener nggak sih? Coba lu confirm ya. Itu kita bisa dapat take profit harian. Kalau averaging itu belum tentu, karena harus nunggu harga rata-ratanya. Bener nggak sih? Confirm dulu bro. Ya tergantung market sih. Bisa juga averaging itu dapat harian. Kalau marketnya ya ketemu terus tiap hari itu rata-ratanya. Kalau cepet dia ketemu harga rata ya udah naik turunnya aja. Kalau cepet, fluktuasinya cepet ya itu tapi kalau yang udah timpang jauh ya nunggu aja. Ya tunggu aja, sabar-sabar. Ada nggak cara lain bro supaya nanti maksudnya oke lah kan, kalau floating itu somehow orang-orang kan merasa bahwasanya tapi pak saya nunggu kelamaan pak. Nah dia mau kelarin bro, bisa nggak dia tambah modal bro supaya harga rata-ratanya turun? Ya bisa aja, jadi beli di harga terakhir yang pas dia masukin itu, tapi seberapa banyak gitu loh. Oke. Itu kan, settingannya ada di aplikasi bro? Iya, tinggal kan tambahin kan replenishment ya? Replenishment itu. Tinggal masukin di sana ya? Ya ibaratnya itu bahasanya buy lah, cuman sorry. Ya bahasanya memang ini sih membingungkan sih. Iya. Dia bahasa sendiri-sendiri jadi kita agak pusing gitu. Oke, berarti caranya adalah dengan kita melakukan penambahan ya? Betul. Oke, itu cara di Royal Q juga begitu sih. Sebenarnya dasar aplikasinya sama, cuman memang yang ada kelebihan tersendiri lah dari Mainstream ini. Oke. Yang terakhir, yang grid. Ini kayaknya paling simple deh. Ya, ini paling nggak perlu diceritain kayak. Ini grid yang saya pakai sih, saya juga ya. Gitu. Dan sebenarnya kita saranin kan yang untuk yang kita saranin yang baru pakai ini ya, aplikasi Mainstream ini ya. Ya, kenapa? Karena paling simple. Ya kan, setiap turun berapa beli berapa udahlah. Gitu kan setiap. Oke. Tapi gue lihat gini, kalau yang grade itu kayaknya tidak ada ini ya, tidak ada trigger belinya ya. Jadi kayak dia begitu dia jual langsung beli kayaknya, benar nggak sih? Loh, kan ada itu yang apa sih namanya? Oh iya, profit callback-nya itu. Kan profit callback itu kan berarti kan waktu dia langsung 0% kayaknya langsung. Kayaknya 0 gitu loh. Dia nggak ada istilah nanti naik sekian turun sekian persen baru beli lagi. Kayaknya nggak ada settingan itu, benar nggak sih? Nggak ada. Jadi mungkin pada saat dia udah begitu dia jual dia beli lagi langsung bro. Secara settingan Mainstream-nya kayaknya begitu. Cuman kalau di Binance kan pasti ngantri ya. Kalau misalnya dia udah beli, Binance-nya bisa langsung layanin, langsung kebeli tuh. Tapi kalau nggak kan nunggu harga yang pas di trigger, yang pas dia mau trigger ke Binance. Kadang-kadang nih kita pernah beli manual sendiri kan di Binance kan. Kok nggak langsung kebeli. Karena pas mungkin dia harganya naik atau harganya turun lagi. Kita kan pas beli di harga sekian gitu. Nah, seperti itu sih. Iya, benar juga sih. Karena kan nge-link ya sama Binance itu loh. Oke. Dari 4 ini nih, yang lu rekomendasi yang mana bro? Grid aja, nggak usah banyakan pikir lah. Jadi kita loh, kalau trader kan kalau dia jago setting kan dia maunya gitu bro. Ya, kalau trader kan nggak akan nanya kita bro, nanya rekomendasi setting yang mana. Iya juga sih ya. Kalau dia nanya kita tuh kan berarti kan ya dia mau, yang penting pak saya trading dulu nih. Nanti kalau untuk urusan setting ya saya pelajari lagi gitu ya. Ya gitulah. Iya benar. Kalau nanya kita kan berarti kan dia mungkin baru kenal aplikasinya, pas dilihat, wah bingung semua. Nah berarti kan nyeting ini kan bukan trader profesional, masih baru start atau mungkin udah berpengalaman di aplikasi Royal Q gitu kan, coba gitu. Bro gini, ini based on your experience ya.
kan lu udah pakai aplikasi Mindstorm ini kan sudah berapa minggu ya? Seminggu lebih lah. Seminggu lebih ya. Nah, based on own experience, pengalaman kamu sendiri. Nah, kira-kira tuh lu dapat tuh per hari berapa kira-kira, bro? 1% sih rata-rata kok. Rata-rata 1%. Ada yang gede banget nggak? Ada. Kalau kemarin sih sempat nyentuh 8 ya. Sehari. Gila lo. Gila lo. 8% sehari. Gue juga kaget kok. Waduh. Oke. Jadi memang oke ini aplikasi ya. Karena ya itu kita bisa dapat profit di harga pas market turun maupun naik. Kelebihannya itu loh sih. Iya, cuma tampilan jelek banget bro, sumpah. Perlu perbaikan. Ya. Perlu perbaikan loh. Ini mah kita rekomendasi ke developer ya. Kalau developernya kita sih kita bagus ini. Tapi gue ketemu teman gue nih, lucu juga sih, dia bilang masa bro dengan tampilan bro, yang penting cuannya katanya. Iya. Kalau cuannya nyampe mah bodo amat, tampilan mau jelek-jelek juga is okay gitu katanya. Iya, gue juga setuju sih. Memang kalau bicara tampilan kan bicara desain doang. Nah kalau desain bisa ditingkatin ya bagus. Kalau dia nggak bisa, yang penting settingan aplikasinya itu memang sudah bagus untuk ngasilin kita profit. Bener. Itu dulu yang penting, memang cuannya dulu yang penting. Tapi ya gitu, masih ada bug juga dia. Ya kalau bug itu ya kita nggak bisa ngomong ya. Semua program maupun website kan juga suka ada bug ya. Makanya kan perlu upgrade atau maintenance. Kayak kemarin RoyalQ juga begitu kan? Iya benar. Sempat update, terus kemudian ada bug, tampilan revenue-nya nggak keluar gitu ya. Bahkan udah sekelas yang kata-kata orang stabil ya masih begitu ya, masih namanya begitu. Juga aplikasi teknologi. Betul. Ya nggak ada yang perfect lah ya kita bilang ya. Perlu update setiap saat juga. Kita berharap sih Mindstorm ini dari developernya memang benar-benar serius menggarap, terus dia membuat tampilan yang lebih baik. Ya servernya mungkin dibagusin ya kan, jadi dia bikin lebih cakep lah kita bilang lah, kita pakainya juga enak gitu. Iya. Harapannya begitu kan. Nah terus dia ada menu college bro. Ya home, exchange, college kan. College itu masih belum ada keterangan sih. Ya, gue dengar sih katanya itu buat copy trade. Oh, oke. Copy trade nih ceritanya nih. Kita bisa berpartisipasi nih kalau ada ya kita bikin bro. Iya. Dari Champion Trading Community bro. CTC keluar nanti nih. CTC. Oh iya, setup kita kan. Terus kita kan aktif banget di trading nih. Wah gila tuh, orang-orang ikutin kita mah pasti profit semua lah. Iya, minimal 1%. Nah, target kita 1% pokoknya. Ya sebulan 30%. Lebih dari itu bonus. Gila searah kita bro. Terakhir bro, itu yang ada menu user. Ya di aplikasi ada menu user. Menu user itu kan kalau saya lihat itu kan buat nampilkan detail kita profil lah. Profile ya. Profile kita. Terus udah. Asetnya juga sama ya. Aset itu kan kita ngecek energi. Terus energi itu sama kayak fuel gas dong ya. Fuel gas. Ya. Cuman bedanya kalau di Mindstorm ini memang dia kalau kita udah jadi USDT-nya kita jadiin energi nggak bisa dibalikin lagi tuh jadi USDT itu. Oke, baik. Nah, kayak kita udah beli paketan gitu loh. Nggak bisa di cashback, nggak bisa dijual balik. Itu jadi punya nilai plus sih kalau gue bilang. Nilai plusnya adalah mau nggak mau orang harus pakai itu buat trading bro. Kalau nggak rugi. Dipaksa dipaksa trading. Iya kamu udah isi energi ya trading, habisin gitu. Jadi orang dia belajar untuk nggak bisa mundur ya. Nggak bisa mundur. Bener. Somehow memang harus dipaksa sih. Kalau nggak begitu kan akhirnya, sorry ya, misalnya contoh nanti jadinya mereka lebih banyak larinya ke afiliasi. Okay. Nah, tapi dengan adanya ini, gue pikir ya oke, kayaknya kita lihat di kacamata yang positifnya, wah ini bisa maksa orang untuk trading. Ya. Mau nggak mau lu orang nggak bisa mundur lah pokoknya intinya. Kamu nggak bisa mundur, kamu harus trading. Kalau nggak, itu kamu nggak bisa cairin masalahnya. Gitu. Jadi dia trading sama dia, ujung-ujungnya make money juga nih bro. Iya. Yang kita harapinnya begitu sebenarnya. Benar, untuk semua orang juga. Kita kan seneng juga ya kalau misalnya nih kita sharing nih begini nih, orang bisa make money dari begini kan kita jadi bermanfaat, benar gak sih? Betul. Ya, kalau kita orang make money berkat kita, ya berkat kita tambah banyak, money kita tambah banyak. Betul. Gak langsung, secara gak langsung lah, hukum alam lah. Bro, ini pendapat lu pribadi bro. Ya. Disclaimer ya, pendapat lu pribadi, gue mau tahu nih. Untuk aplikasi Mindstorm, ya dari sisi profitnya, kalau kita kasih skor nih 1-10, lu kasih berapa itu? 9 lah. Wah anjir. Gila banget gila. Iya 9 lah. Satunya itu mungkin karena gue masih ini kali ya.
karena kan kita kadang ya modal berapapun pengennya cuannya banyak ya. Oh iya. Bener gak sih? Kan Kayak masih kayak masa kurang settingan yang tepat ini kayaknya nih. Tapi Iya. sebenarnya bukan settingan yang tepat sih. Iya. Teknisnya aja yang perlu kita dalemin lagi untuk setiap profil koin sehingga kita bisa make profitnya dari fluktuasinya itu lebih cepat gitu kan. Yeah. Karena pengalaman nih contoh kita sebut satu koin lah ya. Kayak BNB itu kan pergerakannya lambat ya. Oh iya, cenderung stabil sih. Cenderung stabil. Ya, jadi dia nggak begini-begini, dia nggak gini-gini doang gitu, dikit-dikit aja. Jadi nggak akan kerasa buat make money-nya. Mungkin nah ini kalau misalnya udah ketemu koin yang tepat tuh, fluktuasinya, karakternya enak, yang kita bisa atas bawah kita make money, wah itu udah tunggu pantulan profit. Ibaratnya ngomongnya. Yeah. Jadi so far lu cukup satisfied ya? Satisfied. Memuaskan ya pakai aplikasi ini ya? Iya. Tapi tampilan gimana? Nggak peduli sih. Jadi kayak sebenarnya gini ya, karena kayak kita nih kalau kita nih lihat WhatsApp kalau awal ya, kan kerasa asing. Benar sekali. Benar. Kayak kalau kita udah aktif nih pakai Maestrom setiap hari, tampilan udah nggak kelihatan, udah bukan jadi fokus. Karena kita akan lihat, ini kita per koin kita nih udah sampai grade berapa gitu kan nih, floatingnya berapa, tapi make profitnya udah berapa. Kan gitu, concernnya jadi beda. Jadi biasa sih. Iya. Kalau kita awalnya lihat, wah dia masih berantakan nih awalnya misalkan kita lihat. Tapi karena kita udah terbiasa lihat, ya kita menyesuaikan akhirnya. Kita bilang, wah itu biasa aja kok, nggak terlalu gimana. Iya, karena kan biasa. Tapi begitu dia berubah tampilannya gitu, oh ini bagus. Jadi lebih wah. Lebih wah gitu ya. Kita harus nunggu sih benar-benar dari developer ini untuk update tampilan, update aplikasinya jauh lebih baik gitu. Iya, tampilan mungkin buat developer tampilan belakangan, yang penting kalian profit. Masih ada satu problem lagi nih bro, bug-nya nih. Ya kan, bahkan juga ada nih ceritanya nih. Kita di grup kan juga ada beberapa yang laporin, Pak ini ada bug nih, ya kan. Nah itu bug cukup mengganggu loh bro menurut gua. Kalau bug nih, kita bisa tampung, kita sampaikan ke developer. Cuman ya balik lagi, kita hanya bisa menampung dan menyampaikan. Kalau mengontrol itu juga nggak bisa gitu. Benar. Kan. Kecuali kita developernya bro. Iya, itu kita langsung perbaikin hari ini juga bro, sampai kita selesai. Kita bikin yuk satu. Kita bikin aja ya aplikasi ya, Champion Trading Community apps. Terus buat trading orang ya. Iya. Kita udah ada contoh-contohnya kan, tinggal kita copy aja ya. Betul. Ya siapa tahu tampilannya Royal settingan Maestrom. Udah dah. Orang Royal Q Master masuk kita semua kali. Bener. Karena mereka akan pakai aplikasinya buat trading. Iya, tampilannya bagus, cuannya juga bagus. Iya. Gitu. Iya. Tapi itu obrolan ini aja lah ya. Inilah apa namanya? Bercandaan lah. Belum ada juga kita punya orang begitu lah, gila lu. Ya kita berharap sih masih Maestromnya ini memang performnya lebih bagus. Ya kalau performnya bagus, nanti waktu lu training orang tentang aplikasinya kan mereka bisa pakai dengan maksimal bro. Setiap menu-menunya ini mereka bisa manfaatin dengan baik lah. Sebenarnya juga gue lihat ada beberapa menu, gue juga sendiri masih pusing sih sebenarnya. Contoh ya, yang kalau kita klik tampilan koin yang udah kita beli nih, kita klik, dia kalau nggak salah ada tulisan 2 nih, ada close, ada replenishment. Nah, gue nggak ngerti close itu apa ya? Close itu jadi kayak kita jual manual tapi di layer itu aja. Oh, kecuali gitu. Kita di close yang di depan nih, yang one click closing itu jual semua. Kalau kita close cuma di pilihan di layernya doang, kita jual di layer itu doang. Berarti kita bisa jual per layer bisa. Secara manual. Yes. Gila ya, detail banget ya. Ya. Wah, gue baru tahu loh. Kayaknya. Gue dari kemarin bingung ya. Kan gue trainer aplikasi bro. Iya sih. Gue salah nanya ya sumpah. Betul. Oke, jadi fungsi dari close itu tuh adalah memang untuk close layer itu aja ya. Iya. Kayak kemarin masih pusing sih, ini apaan ini close ini? Gue pikir untuk close aja gitu, close hilang semua. Enggak, itu cuma per layer doang. Yang close hilang semua, yang di depannya itu yang one click closing. Kalau sampingnya itu misalnya replenishment itu untuk tambah modal. Supaya dia cepat ke sell gitu ya. Ke harganya. Titik averagingnya jadi ruginya jadi lebih sedikit lah ibaratnya ya, kalau bisa dibilang ya, kalau mau cut loss. Gitu. Iya. Wah, ini clear nih. Ya kemarin gue soalnya pusing nih, apaan tuh buat close ini nih. Gak jelas soalnya bro, gue gak ngerti sebenarnya. Tapi dengan begini jadi ngerti, jadi paham. Jadi aplikasi menurut 9 nilainya nih.
9. Oke banget ya dipakai untuk trading ya. Untuk make walaupun profit. kekurangan dia masih ada ya. Ya wajar lah ya, tidak ada yang sempurna ya Nggak ada yang aplikasi ya. sempurna. Ya. Yang penting hasilnya. Yang penting hasilnya ya. So far berarti lu everyday 1% lu pasti. Ada sih. Ada pernah nggak di bawah 1%? Mungkin Kalau untuk awal-awal sekarang kali ya, awal-awal ya, karena kan masih nih koinnya masih raba-raba, ya kan. Iya, Udah iya. ketemu settingan yang pas, koinnya, karakter koinnya kita juga udah ngerti, ya udah. Sejauh ini sih make money bisa di atas itu. Wah gila nih, ini kalau ada orang yang baru pakai aplikasinya, terus nanya lu langsung, mereka nggak perlu ngalamin itu ya, langsung 1% mereka gila sehari itu. Ya kan ada beberapa member kita yang di training kan kemarin Iya, kan, langsung disettingin, Benar. Udah tuh. 1%. Langsung 1% loh. Ada yang terakhir kemarin 1,9. sehari $90 ya bro ya. Anjir iya. Gede loh, sumpah. Sehari $90. Iya. Nah saya Gimana yang tuh ini nih yang gue bilang, aduh ini kalau bisa bisa dikembangin dengan baik ya, wah gini nih aplikasi sih, menurut gue sih dahsyat sih. Dahsyat, nggak tahu lah nanti ke depan kalau ada yang bikin lebih bagus lagi ya kita akan pakai lagi aplikasi yang lebih bagus lagi. Iyalah, kan. Intinya hasil trading kita mesti ya profitable. Benar. Intinya kan itu. Kalau nggak profitable, ya aplikasinya buat apa? Buat apa kita tujuan pakai aplikasi itu kan buat make profit. Iya. Gitu loh. Kalau Jangan- dia nggak bisa ngasilin profit yang cukup oke, ya, afiliasi itu bonus lah sebenarnya. ya kan? setuju. Gue sangat setuju sih. Oke, jadi jadi gini, ketika kita make profit, ya kan, kita kan seneng. Iya. Kita punya kawan. Trading nih ya ceritanya. Trading, Ya, trading. Kita punya kawan. Mm-mm. Sekedar cerita kan, ya udahlah. Tapi kalau kita sekedar cerita, plus dapat afiliasi, kita kan tambah happy, bro. Buat Iya. cerita hal yang kita senang dapat ini loh. Ya. Kita make money loh, tapi ketika kita cerita, dia join, kita dapat profit. Ibaratnya afiliasi, ya kita makin seneng lah. Ibaratnya penghargaan dari perusahaan atau company lah. Itu aja sih sebenarnya afiliasi itu. Iya. Tapi kalau misalnya cuman lu beli ini robot nih gini, tapi nggak kasih lihat dia bisa make money atau nggak diarahkan make money-nya seperti apa, jadi salah tujuan aplikasinya. Itu juga tahun depan nggak akan diperpanjang. Aplikasi seperti itu. Nggak usah tahun depan bro, bulan depan juga nggak dipakai. Iya sih. Ditinggal Ditinggal ya. kan pengalaman. Iya, Waktu iya. adalah beberapa orang. Makanya gue cukup speak hard lah sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya kalau bisa tolonglah mereka yang daftarin orang ya jangan ditinggal atau jangan cuma disuruh lu cycle aja gitu loh. Kalau Copy orang yang pakai trade. aplikasi Royal Q itu kebanyakan begitu. Kasihan orang lain, bukannya diajarin aplikasinya bagus ya kan, bisa make money. Tapi ya lu daftarin orang, suruh orang itu pakai aplikasi, lu ajarin. Itu yang paling benar. Kemarin gue kedatangan bintang tamu si Hansen dari Heartrate itu juga ngajarin hal yang sama. Gue bilang, lah benar yang begitu harusnya. Dia juga menyesalin kenapa orang-orang itu main daftar-daftar aja, nggak di training gitu kan. Kasihan orang-orang itu. Nah, makanya kita juga belajar lah di sana. Kita bikinlah champion training community kan. Iya untuk itu Untuk ya. ngajar, benar-benar untuk ngajar. Jadi kita benar-benar mau orang itu sukses, dapat profit dari tradingnya. Dan ngerti. Dan ngerti itu paling penting. Satu, ngerti dulu kita make money-nya dari mana, sumber uangnya dari mana, caranya Iya. bagaimana, Ya, gitu kan. Iya, gitu. Kalau ngerti terus nikmatin yang kita mengerti itu enak banget, bro. Oh, iyalah. Daripada out of Iya. nowhere, tuh, hari ini profit, besok enggak. Aku bingung ya. Ini aplikasinya yang salah nih. Iya. Bener gak? Iya. Iya. Sejauh gua lihat sih, terus bareng dengan kemarin juga kan gua juga ada undang Pak Jansen untuk ngobrol. Ya so far oke ya, oke banget ya. Apalagi lu udah coba aplikasinya, testing, mungkin lu udah tes semua strateginya, mungkin kali ya, gua nggak tahu juga ya. Dan kalau lu bilang ini bagus, artinya dari sisi aplikasinya pun sebenarnya juga udah non-paid sebenarnya. Ya, ditambah dengan memang aplikasinya ini memang berfungsi sangat baik. Artinya ngasilin profit nih. Wah, ini oke banget sih. Gua paling demennya cuma satu sih benar dari aplikasi ini, bro. Up down-nya, bro. Gua paling demen itu. Up down-nya gua paling demen. Karena apa? Ya cuman dia lah yang menurut gue yang kayaknya main di BLVT ini. Iya. Kalau ada robot yang lain pakai yang ini juga, wah tinggal kita lihat apakah performanya lebih bagus atau tidak. Itu aja, kalau lebih bagus ya kita kan pakai yang itu. Kayak gitu. Sebenarnya bukan robotnya pakai BLVT-nya sebenarnya sih, bro ya. Ya. Ini versi gua ya, Oke. gua nih ya. Jadi Oke. gini. Kalau di Royal Q, dia memang mengkonekkan ke Binance dan Huobi.
Tapi tidak semua koin Binance yang listing di Binance maupun di Huobi itu masuk ke Royal Q. Ya. Jadi difilter lagi di Royal Q. Betul, karena mungkin dia milih yang lebih bagus lagi. Nah, versi bagus, lebih bagus lagi buat Royal Q nih. Aman nih buat para yang pemakai. Betul. Tapi kalau versinya Maelstrom, semua koin di Binance maupun Huobi masuk. Sampai BLVT. Pantesan banyak. Nah, I see. cari deh koin-koin aneh-aneh. Pasti ada. Atau token-token aneh, itu pasti ada. Yang meme coin ya masuk lu ya? Iya. GHST atau apa cari deh, ada. Ada ya? Ada. Nah, terus coba Jangan-jangan yang baru listing juga ada, Bro. wah, kalau itu gua nggak tahu ya. Oh, yang baru belum listing coba ya? banget gitu kan. Gue juga nggak nge-search banget dan gue juga nggak update banget nih yang baru listing banget di Binance kan. Yeah. Cuman kalau misalnya diperhatiin sih begitu ya. Gue sekilas ya gue perhatiin begitu. Dan makanya BLVT-nya bisa keluar juga di situ. Karena memang dia masukkan gitu loh. Udah nggak pilih-pilih lagi. Terserah lu mau trading pakai apa. Nih aplikasi benar-benar gue nggak lu gunain. Mau pakai token apa, mau pakai koin apa, terserah lu gitu. Iya. Wow, ini ya memang ini jadi kelebihan dia sih kok gue sih. Karena ada token BLVT yang masuk ke dalam tradingannya, jadi kita tuh jadi enak. Jadi bisa uptrend, downtrend, iya. Sebenarnya yang kita fokuskan di Mainstream ini kan sebenarnya lebih ke BLVT sebenarnya. Bener, karena memang dia ada source-nya dan bisa dipakai di situ, udah gitu loh. Kalau koin-koin utama kan ya sebenarnya sama aja kayak Royal Q kan. Kita nggak bisa pakai itu untuk mainkan koin utama. Tapi ya kelebihannya Mainstream ini ya ada di BLVT-nya kan. Betul. Makanya kita concernnya sama BLVT itu. Ya, kita concern di situ ya. Oke. Gua pribadi sih masih pakai dua-duanya. Cuman mostly sekarang lebih banyak pakai aktifnya di Mainstream. Bahkan portfolio gua paling besar itu juga ada di Mainstream sekarang, Bro. Kalau Royal Q sudah mulai ya kita kurang-kurangin lah. Jadi gue yang nanya nih, kenapa? Ayo lo. Bro, cuannya bro, kan kita realistis lah, ya kan? Realistis. Kita trading. Yang kita harapin apa? Profit kan, cuan kan. Nah kalau misalkan yang satu ini bisa kasih cuan lebih bagus, ya kita kan main di sini bro. Yes. Tapi bukan berarti yang lama kita tinggalin, nggak juga. Gue juga masih main di sana, trading di sana kok gitu kan. Tapi nilainya udah sangat kecil. Cuma tinggal berapa ratus dolar gue di situ bro. Yang gue trading kan kalau ini udah main puluhan ribu dolar gue di sini. Wow. Iya. Ya kenapa? Jadi karena para investor yang ribuan dan puluhan ribu dolar bisa belajar sama Pak Ari. Bagaimana itu? Puluhan ribu dolar. Ya gampang kan. Nggak, paling maksudnya, simpelnya itu kalau kita kenapa trading tuh itu puluhan ribu dolar gitu kan? Kenapa sampai puluhan ribu dolar gitu ya? Cuannya gede bro. Lu kalau $10,000 deh, ya lu bilang ya $10,000 deh. Ya gue main $11,000. 1%-nya aja. Kebuka deh 11.000. Nggak apa-apa, 1%-nya aja. Okay. 1%-nya aja itu udah $110 bro. Artinya dalam satu hari itu lu akan make money itu sekitar 1 jutaan. Oke lah, akan ada bagi hasil 80-20. Ya masih 1 jutaan bro, masih oke. Kayak gitu. Lu mau cari di mana? Sekarang pertanyaan gue gitu. Sehari lo ya. Sehari bro. Lu mau cari di mana? Ini gue belak-belakannya. Memang modal gue 11.000 gue untuk main di Mainstream. Ya kan. I don't know. Kemungkinan ke depan gue akan tambah lagi. Maybe yes. Gitu kan. $11,000. Oke. Itu paling kalau kita rupiahin berapa duit itu ya? 150 juta, 160 juta. Nah sekarang gue mau tanya. Lu bangun bisnis dengan modal 160 juta. Itu sorry. Restoran yang berkelas itu nggak nyampe. Nggak bakal dapat bro. Nggak dapat. Itu baru franchise yang ya gitulah, ya sosok lah gitu kan, yang nggak mewah banget, nggak yang kecil jalanan, bukan ya kan. 150 juta itu mungkin yang oke lah, yang mungkin di kios ya, atau mungkin di mall tapi juga stand kecil itu 100-an juta. Pertanyaan gua, lu bisa dapat bersih nggak sehari 1 juta lebih? Belum tentu. Konsisten? Belum tentu. Kalau habis terus ya iya. Iya belum tentu. Makanya justru gue mikir kan, wah gila uang gue kalau gue pakai buat usaha ini, terus atau masuk ke trading, sebenarnya trading juga bagian dari usaha. Ya kita beli koin, beli ini. Tapi barangnya nggak expired bro. Ya kan, barangnya nggak expired. Terus barangnya tidak hilang. Nah, yaudah gue mikir, ya udahlah masukkan sini. Dan akhirnya memang proven, terbukti kan. Everyday gue bisa make sampai 1%. Wah, kayak gitu. Itu yang keren kan sebenarnya aplikasi ini. Emang. Makanya begitu gue mau confirm lagi kan dulu kan, bro, kalau lu pakai aplikasinya nih, memang aplikasinya masih kurang nih.
lu kasih nilai skor 1-10. Lu bilang 9, bro. Apa gua nggak makin yakin? 9 kan karena profitnya udah kita rasain. Iya, itu maksudnya. Inti segala inti. Inti segala itu. Wah, aplikasinya jelek kayak apa ya? Tulisannya apa? Nih, apa namanya? Lambang simbol-simbolnya nggak jelas juga ya. Iya, kalau itu sampai money gue pakai, bro. Ya makanya. Yang penting dia bisa make money, ya kan. Tapi di luar daripada dia memang make money besar, ya kita harus perhatikan. Ini aplikasi mesti safe ya. Maksudnya dari sisi keamanan tuh, ya ini tidak akan scam. Ya, gitu. API binding kembali lagi ke ya, Binance. Makanya gue paling senang kalau apa? Kalau dia bindingnya dengan Binance. Uang kita di Binance, bro. Ini aplikasi kalau mau hilang telan bumi, ya wes kita cuma hilang biaya sewa doang. Biaya sewa. Ya mungkin sama aset kita yang itulah yang energi itu, yang fuel gas itu. Paling cuma itu doang, gitu. Jadi seberesikonya itu ya beresiko itu doang. Uang kita kagak ada, uang kita ada di Binance. Udah. Nah, gue cuma mikir itu aja lah. Kalau memang seaman itu ya kenapa enggak gitu. Tinggal kita belajar pakainya. Gue confirm ke lu bilang 9. Wah, itu udah A++ bro kalau nilai sekolah tuh. Kuliah udah mau kumlot, bro. Iya, udah mau kumlot itu gila lo. Kalau udah begitu bagus kenapa kita nggak pakai gitu? Ya kan? Tapi again, ini disclaimer, ini kan versi lu, bro. Ya, versi ya, kalau versi gua juga sama, kurang lebih nilai akan 9,5 untuk dari sisi profitnya. Soalnya aplikasi kita sewa, aplikasi trading kita sewa $100 per tahun, $120 per tahun, $150 per tahun. Itu cuma buat apa sih? Ya buat bantu kita hasilin profit. Iya. Kalau itu nggak bisa ngasilin profit, buat apa? Buat apa pertanyaannya? Iya. Ya kan? Mungkin aja bukan dari aplikasinya, mungkin aja dari settingannya. Nah, kalau dia nggak pintar setting, kalau dia nggak ngerti, nggak pernah belajar, wah itu nggak bisa, bro. Akhirnya itu nggak maksimal. Makanya gue cukup hard lah, makanya gue speak hard banget ketika ada orang ngajakin orang terus nggak ngajarin. Waduh, itu benar-benar nggak bagus banget deh. Kayak gitu. Itu akan justru merusak aplikasinya nanti di mata orang-orang. Bukan hanya kayak aplikasinya, gitu. Bro. Jadi ketika ada hal yang sama, jadi orang jadi concern, jadi udah worry duluan. Nanti betul. Apakah gue akan terkena perlakuan yang sama ketika di tempat yang lalu? Iya, benar. Nah, jadi gitu. Setuju. Orang jadi worry. Padahal mungkin chance yang kedua yang ditawarkan temannya ini lebih baik dan benar-benar bisa make money. Tapi orang nggak jadi nggak open. Iya, gitu. Iya. Jadi market itu kita yang ketutup. Itu yang gue juga speak hard banget, ya kan. Gue juga maksudnya merasa gini. Kita jadi manusia itu tuh nggak boleh lah terlalu mencinta mati sesuatu. Ya misalkan contoh lah, kita bilang, gua kan juga dulu pakai Royal Q sama, kita pakai juga kok. Sampai hari ini juga pakai, ya kan. Tapi bukan berarti itu gua akan pegang selama-lamanya. Emang nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang bikin baru. Kan ada aja. Dunia ini inovasi loh, bro. Bukan sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statistik yang terus diem gitu aja, kan nggak mungkin. Orang lihat nih, wah ada produk bagus, terus dia wah ini produk bagus nih, terus orang lain niru dia bikin lebih bagus, bisa nggak? Bisa. Semua kemungkinan terjadi gitu. Nah jadi kalau kita sendiri asalkan bukan MLM-nya kita fokus ya, kalau kita fokus di trading, wah ada aplikasi baru nih, kita coba yuk, bisa nggak ini hasilnya profit yang cukup lumayan buat kita sendiri? Kalau memang bisa, kenapa nggak kita pakai? Sesimpel itu pikiran gua, ya kan? Tapi kalau MLM-nya beda, bro. Kalau MLM-nya nanti kita kembali kayak MLM zaman dulu, di mana leader-leadernya itu mencuci otak membernya, bro. Dibikin kayak kacamata kuda, seolah itu yang paling akan bikin lu sukses, yang lain nggak bakalan. Nah makanya kenapa gua dulu nggak gitu suka dengan leader-leader MLM, gitu. Mereka itu menurut gua ya, versi gua ya, ini disclaimer juga lah versi gua ya. Gua nggak nyebutin nama siapapun itu. Intinya kalau dia merasa tersinggung berarti dia melakukan itu, simpel aja, ya. Dia jadi leader MLM, bro, ya kan. Terus dia kasih tahu membernya, wah harus fokus tiap hari, tiap saat mikirnya harus yang MLM itu. Begitu bangun tidur sampai tidur lagi, ya yang dibicarakan adalah itu, gitu. Terus seolah dan kelihatannya jadi meremehkan bisnis yang lain. Misalkan ada orang nih bisnis bakmi, ada orang jual nasi goreng, ada yang jual baju, ada yang jual apalah gitu ya, ada yang import barang. Seolah kayak bisnis begitu kayaknya nggak bisa ngasilin duit, bro. Kayaknya nggak bakal sukses gitu. Seolah begitu. Cuman dia dong yang pakai bisnis itu, MLM dia dong yang bakal sukses. Jadi semua orang dicokokin, dibikin kacamata kuda. Fokus katanya gitu. Lah, lu tahu kan kacamata kuda kan, matanya tutup begini kan,
Yang dia liatin tuh cuma depan aja. Kiri kanannya gimana? Kan kasihan manusia digituin. Kuda aja nggak mau digituin, kita paksain begitu. Sekarang manusia lu gituin, ya gimana coba? Ya kan, fokusnya boleh, tapi kan tidak begitu caranya. Nah, terus di aplikasi diterapin begitu. Aplikasi bukan MLM. Aplikasi ini afiliasi. Tidak ada tuh SUPL-nya. Kan gitu. Kalau Indonesia kan. Iya benar-benar. Ada nggak perjanjian di situ ditulis? Kalau sudah jadi member di aplikasi ini, nggak boleh pakai aplikasi yang lain. Ada nggak? Ada aturannya nggak? Nggak ada lah. Nggak ada, bro. Nah, tapi leader ini berusaha mencuci otak membernya. Seolah-olah cuman pakai itulah yang sukses, dapat duit. Ya kita tahu lah banyak robot di luar sana juga memang dibikin tidak benar. Ya yang sudah kita sebutinnya langsung yang udah scam jelas kan, Sunton, Mark AI. Ya kayak gitu-gitu kita perlu waspada. Gitu. Tapi bukan berarti kita tutup pintu untuk semua yang mungkin aplikasi baru atau robot baru yang datang di penawarannya. Kayak gitu. Tinggal kita cek aja keamanannya, cek dulu ini aplikasinya aman atau tidak dan sebagainya. Kalau kita nggak ngerti ngecek, ya tanyakan ke orang yang ngerti. Iya, tanya lah. Nah, kita kan welcome punya kok teman yang mau nanya. Nah, yang kalau misalkan teman-teman ketemu dengan aplikasi di luar sana, terus mau tahu ini bagus sama, boleh nanya ke kita. Kita gamblang, kita akan ceritain, nggak ada masalah gitu kan. Ya kalau memang dia scam ya scam, kalau dia nggak scam ya nggak scam, gitu aja, sesimpel itu. Mau tahu juga nih kayak obrolan dasar kita nih, kenapa nih Maestrom, kenapa juga kripto. Nah, kita ada Zoom-nya rutin juga, benar nggak? Betul. Ya? Kita juga jelasin dengan gamblang, dengan sangat jelas. Bahkan kelebihan dan kekurangan suatu aplikasi kita jelaskan dengan sangat-sangat jelas. Jadi tidak ada yang kita tutupin, karena kita bukan cinta mati satu brand, bro. Benar. General lah kita mah. Kita general ya. Kita mah mau aplikasi apa aja selama itu bisa menghasilkan profit dan kita lihat memang bagus ya. Ya kenapa enggak? Kita kan tinggal rekomendasi aja ke teman-teman yang trader. Ini ada aplikasi baru nih, boleh coba untuk pakai. Gitu. Nah sesimpel itu. Nah kalau yang jalan MLM-nya mereka tidak akan begitu, bro. Mereka akan memperlakukan pola mereka yang dari zaman dahulu dibawa ke yang ke sekarang. Polanya itu loh nggak berubah, bro, sama aja kayak gitu polanya, kayak gitu. Makanya gue bilang nggak boleh seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, kalian mending cepat-cepat tinggalin deh yang seperti itu deh. Karena percuma, itu akan membuat kalian brainwash gitu. Jadi otak kalian kecuci gitu kan, dan kalian akan disuruh untuk menjadi seperti itu. Nah kalau kalian mau ya silahkan, tapi kalau saya pribadi saya tidak akan mau lakukan itu. Iya. Kayak gitu. Seolah-olah tidak ada yang di luar sana yang lebih baik. Gitu. Gue pernah bicara sama temen lah, kita bilang gini. Contoh ya, pernah baca cerita tentang Toyota nggak, bro? Brand Toyota. Pernah kan? Itu kalau coba baca cerita awalnya, bro, itu mereka meniru Ford, bro. Kata orang kan dulu niru-niru kopi-kopi itu kan made in China. Siapa bilang? Dunia ini saling meniru. Kayak gitu, dunia ini benar-benar saling meniru. Itu Toyota. Kalau kita baca historinya, ceritanya, gue punya biografinya itu, ya kan? Itu dia dulu sampai mengirim orang itu untuk mempelajari Ford. Kayak gitu. Sampai begitu pelajari cara bikin mesinnya, bla bla bla, baru dibawa pulang ke Jepang, baru mereka bikin. Kan begitu. Ya. Terus handphone. Yang kita tahu lah zaman gua kecil paling terkenal itu Nokia. Ya kan? Nah, Samsung bisa muncul emang nggak kopi dari Nokia? Iya, kopi Nokia dulu. Kan pasti ditiru kan. Benar. Kalau dia nggak tiru nggak ada handphone gitu. Jadi orang inovasi dari yang sudah ada. Kayak gitu. Nggak mungkin ke orang gitu. Justru yang mati yang nggak inovasi. Kayak Nokia yang dulu mati itu yang nggak inovasi. Kayak gitu. Itu aja Nokia aja terus mengeluarkan produk-produk barunya dia. Tapi begitu ada muncul Android, Nokia-nya nggak mau. Nokia-nya masih Symbian. Kayak gitu. Disitulah titik dia jatuh. Padahal dia udah strong loh. Apa yang kurang? Kalau kita bicara tentang Nokia, karyawannya banyak. Perusahaannya sudah sangat stabil. Handphonenya, nggak usah tanya, serinya banyak, bro. Apa yang kurang di Nokia? Tapi hari ini mana? Tutup kan, bangkrut kan. Malah yang naik Samsung, Apple, Oppo, Vivo, gitu. So nggak ada yang abadi, gitu maksud gua. Jadi kalau cinta mati satu produk, satu brand, ya resiko tangan sendiri. Nanti leadernya di yang sini dia bilang, wah ini mantap, bagus. Begitu pindah lain, dia bilang ini mantap bagus. Kayak gitu-gitu mulu, bro. Pindah lagi dia akan terus bilang begitu aja. Kenanya orang-orang dia lagi. Kenanya orang-orang itu lagi. Ya itulah yang kita kasihan si concern makanya ya. Gua dulu, ini jujur ya, ini di luar dari topik udah podcast kita. Gua juga sharing sedikit lah ya. Gua juga pernah dulu join MLM.
Pernah. Tapi dan gue udah dapatin duit lumayan sebenarnya. Gue nggak mau sebutin brand MLM-nya apa. Gue dapatin duitnya udah lumayan. Tapi ketika gue lagi dapatin duitnya udah lumayan dari perkembangan member, penjualan produk, gue ketemu dengan leader gue yang satu kali dia mulai mencuci dan brainwash orang. Saat itu juga gue milih berhenti bro. Padahal duit gue lagi banyak banget. Nah, gue dapat banyak banget per bulan bro. Tapi gue mutusin berhenti. Kenapa? Karena gue merasa ini orang sudah mulai cuci otak orang. Gue kasih tahu member gue bilang gue nggak mau yang model begini. Jadi lebih baik gue off. Kebetulan upline gue itu 001-nya. Oke. Dia nggak ada lagi di atas dia bro. Dia udah 001-nya. Jadi apa yang gue lakukan? Ya gue cut. Dan gue cabut langsung. Gue kasih tahu member gue bilang gue cabut. Lu orang mau lanjut silakan. Kalau gue sendiri gue cabut. Mereka nanya, kenapa bapak pergi? Kenapa bro lu cabut? Gue cuma bilang satu, mereka meremehkan bisnis atau industri di luar sana. Itu aja. Jadi dicucilah kepala orang-orang bahwasanya yang ini doang yang paling bagus, yang paling sukses, yang akan bikin lu orang semua berjaya. Seolah-olah yang di luar sana nggak ada satupun yang bisa bikin lu sukses. Brandnya masih ada nggak bro? Wah, jangan sebutin deh. Jangan sebutin. Nggak, maksudnya sampai hari ini masih ada nggak? Udah nggak ada bro. Oh, udah nggak ada, itu dia. Udah nggak ada. Mana tuh leadernya? Leader udah hilang di telan bumi. Itu yang gue tanya bro. Gue sebut brand gue maksudnya masih ada nggak hari ini? Nanti habis podcast gue kasih tau lu apa namanya. Siap, oke. Sip. Ya kalau ini kan gue nggak boleh sebutin di sini. Tapi ya gitu ya. Masih akhirnya kan leader juga hilang. Kita bicara robot-robot scam deh yang belakangan ini ada nih, Sunton lah, sama AI lah. Dulu kalau ketemu leader-leader, mereka bilang apa? Ini paling keren, paling ini bla bla bla. Sekarang Sunton scam. Mana orangnya? Mana orang-orang yang selalu bilang ini harus fokus di sini bla bla itu? Mana orang-orangnya? Berani nggak tampil muka? Nah gitu. Jadi semua MLM tuh, semua orang MLM bahasanya tuh begitu bro, nggak pernah berubah kayak gitu. Dan yang gue sesalin ya, suka banget gitu loh. Kayaknya meremehkannya. Nggak langsung ngomong sih. Dia nggak bilang begini, wah kalau kamu bisnis dagang biasa, itu mah nggak ada cuan. Nggak, memang mereka nggak bilang begitu. Tapi bahasanya ngarah ke sana. Indirect lah. Secara tidak langsung ngomong ke sana. Kayak gitu loh. Itu yang gua nggak demen. Dan kalau orang yang tidak, kebetulan gua tipe yang teliti ya. Dan kalau orang yang nggak gitu itu bisa ke bawah. Gitu loh. Dan itu bisa beranak cucu. Artinya nanti bisa terjadi yang namanya duplikasi cara berpikir atau pola pikir yang sama, ya gitu. Itu jadi tidak bagus. That's why gue cabut, kayak gitu. Nah sekarang kalau ketemu leader begitu, gue akan lurusin dia. Kalau dia nggak mau denger ya sudahlah. Mau gimana lagi, ya kan? Jadi gue kasih begitu banyak contoh supaya gini, di luar sana itu yang namanya meniru itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan meniru. Kalau ada orang sukses kita mau niru dia, boleh nggak? Boleh lah. Siapa yang melarang kita meniru? Ya kan? Kalau ada orang bikin produk ini bagus, gue mau bikin kayak dia, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Tidak ada yang melarang. Negara Cina itu disebut negara yang paling banyak meniru, kayak gitu. Bahkan made in China itu seolah jadi jelek banget bro. Sekarang barang apa yang tidak ada made in China bro? Lu sebutin sama gue bro. Ya bingung lah. Kalau gue mau bicara chipset aja itu made in China bro. Iya benar sih. Kayak gitu. Gara-gara meniru, mereka jadi lebih bagus. Pabrik iPhone aja ada yang di China kok. Iya makanya gue bilang gitu loh. Jadi makanya tidak ada yang salah dengan meniru gitu loh. Ya kan, bahkan ada sebutan ATM kok, amati, tiru, modifikasi. Kan ada sebutannya. Salah nggak begitu? Enggak. Jadi ketika orang membuat yang sama persis dengan itu, ditingkatin lebih baik, salah nggak? Ya nggak salah. Itu namanya inovasi. Kayak gitu. Kalau nggak bisa terima itu, berarti Anda tipikal MLM. Sesimpel itu. Tinggal gampang cek aja Anda punya income, banyakkan MLM-nya atau banyakkan tradingnya. Kalau banyakkan MLM, ya jelas Anda ngomong kayak gitu. Kalau banyakkan trading, Anda tidak akan ngomong kayak gitu loh. Benar. Jadi tipikal itu yang kita perlu tahu. Dan ya kita sih kasih tahu teman-teman lah ya. Maksudnya kalau ketemu leader begitu, lebih baik move aja, tinggalin aja. Buat gua sih yang kayak gitu-gitu, gua nggak peduli sih bro. Begitu. Oke. Ini terlalu jauh. Ya, berarti aplikasi Mindstrom menurut poinnya 9 dari 10 ya. Yes. Keren. Kita nanti pakai deh. Moga-moga terus 1% profit konsisten kita dapatin bro dari trading. Benar. Ya, thank you. Thank you. Welcome to CTC, a professional team for our money.